Selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Monica Clara Nomseo, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video pembelajaran ini saya akan membahas materi tentang pembelahan sel. Kompetensi dasar 3.4 Pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan pengertian pembelahan sel, yang kedua menganalisis tahap-tahap pembelahan sel, dan yang ketiga menyimpulkan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembahasan materi ini yang pertama mengenai pengertian pembelahan sel, jenis-jenis pembelahan sel, tahap-tahap pembelahan sel, dan yang terakhir mengenai perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Baik, yang pertama ada pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan faktor penting dalam hidup kita. Sel-sel yang membelah disebut sebagai sel induk, dan keturunannya dinamakan sel anakan. Sel induk memiliki sejumlah kromosom yang berisi informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom dan akan diturunkan kepada sel anakan yang menjadi sel generasi berikutnya. Sifat-sifat yang tampak merupakan penurunan dari sel induk. Kita masuk pada jenis-jenis pembelahan sel. Yang pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya bakteri dan ganggang biru. Kedua, ada mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Yang ketiga, meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali. Pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Kita masuk ke tahap-tahap pembelahan sel. Nah, yang pertama ada pembelahan sel secara mitosis. Seperti pada gambar, tampak membran inti, kromosom yang terdiri atas 2 kromatid sesaudara. Kromatid sesaudara adalah hasil penggandaan dari 1 kromosom. Kemudian tampak gelendong pembelahan yang terbentuk. Pada tahap mitosis sendiri terdiri atas 4 fase. Yang pertama ada profase. Di dalam tahap profase ini, kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas 2 kromatid yang dihubungkan oleh sebuah sentromer, nukleolus, dan membran inti menghilang. Akhir dari profase ini terbentuklah spindel. 2. Tahap metafase. Pada tahap ini, kedua kromatid dalam 1 kromosom atau sering disebut kromatid kakak beradik masih dihubungkan oleh 1 sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Yang ketiga, tahap anafase. Kedua kromatid memisah diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului oleh membelahnya sentromer menjadi 2 bagian. Fase ini menyelesaikan pembagian jumlah kromosom secara kuantitatif ke dalam sel anakan. Kecuali itu, juga berlangsung pembagian bahan genetik secara kualitatif yang sama. Yang keempat ada tahap telofase.
Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Terbentuknya membran inti baru, anak inti baru, dan menghilangnya spindel terjadi selama fase ini. Dengan terbentuknya dua buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk dinding yang baru. Berlangsunglah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kedua, pembelahan sel secara meiosis. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada pembelahan meiosis berlangsung melalui dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terdapat beberapa fase. Yang pertama, fase profase 1. Pada fase profase 1 juga ada beberapa tahap, yaitu yang pertama leptoten. Tin dari inti sel induk nampak seperti benang-benang panjang yang halus dan melingkar-lingkar. Yang kedua sigoten, benang-benang kromatin berubah bentuknya dan menjadi batang-batang kromosom. Masing-masing kromosom mencari pasangannya sendiri yang sama dan sebangun atau yang serupa, atau disebut kromosom homolog. Proses perpasangan ini disebut sinapsis. Yang ketiga pasiten, benang-benang kromosom menjadi lebih tebal dan lebih jelas. Tiap benang tampak double. Masing-masing kromosom dari sepasang kromosom homolog terdiri dari dua kromatid. Pada profase mitosis, kromosom-kromosom terpisah dan tidak saling berhubungan. Namun pada profase 1 meiosis, kromosom-kromosom homolog berpasangan sebagai bivalen. Yang keempat, diploten. Fase ini ditandai dengan mulai memisahnya kromatid-kromatid yang semula berpasangan membentuk bivalen. Memisahnya kromatid-kromatid paling kuat terjadi pada bagian sentromer, tetapi pada bagian-bagian tertentu dari kromosom homolog tetap berdekatan dan bagian itu disebut kiasma. Kiasma merupakan bentuk persilangan 2 dari 4 kromatid suatu kromosom dengan pasangan kromosom homolognya. Di tempat persilangan atau kiasma itu kromatid tak serupa atau non-sister kromatis putus. Ujung-ujung dari kromatid yang putus tadi bersambungan secara resiprok. Proses pertukaran segmen kromatid tak serupa dengan pasangan homolog beserta gen-gen yang berangkai secara resiprok ini dinamakan pindah silang atau crossing over. Peristiwa ini merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman individu makhluk hidup. Yang kelima, diakinesis. Pada tahap ini terbentuk benang-benang spindel dari pergerakan dua sentriol atau hasil pembelahan ke arah kutub yang berlawanan. Diakinesis diakhiri dengan menghilangnya nukleolus dan membran nukleus serta tetrat mulai bergerak ke bidang ekuator. Fase metafase 1, tetrat kromosom berada di bidang ekuator. Pada bidang ekuador, benang spindel atau mikrotubula melekatkan diri pada setiap sentromer kromosom. Ujung benang spindel yang lain membentang melekat diri di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Yang ketiga ada fase anafase 1. Tiap kromosom homolog yang berisi dua kromatid kembarannya masing-masing ditarik benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Tujuan anafase 1 adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Yang keempat, fase telofase 1. Kromosom-kromosom homolog sudah mencapai kutub pembelahan. Sitokinesis 1, setiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan dua sel masing-masing berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Interkinesis, tahap di antara dua pembelahan meiosis, tidak terjadi perbanyakan atau replikasi. DNA hasil pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan yang haploid. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kromosom tersebut masih berisi sepasang kromatid, yang berarti kandungannya masih rangkap atau 2N atau haploid. Selanjutnya kita masuk ke tahap meiosis 2. Tujuan dari tahap meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru.
Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap-tahap serupa pada meiosis 1. Yang pertama ada fase profase 2, kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Yang kedua, fase metafase 2. Setiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentang pada bidang ekuator, terbentuk benang-benang spindel. Satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Yang ketiga, fase anafase 2. Benang spindel mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini kini disebut kromosom. Yang terakhir ada telofase 2. Kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Hasil akhir akan terbentuk 4 inti yang mengandung setengah pasang kromosom yang haploid dan 1 salinan DNA. Pada sitokinesis 2, tiap inti mulai dipisahkan oleh setiap sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar haploid. Tadi pada penjelasan sebelumnya bahwa sitokinesis 1 menghasilkan 2 sel yang masing-masing berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Namun pada sitokinesis 2 ini menghasilkan 4 sel kembar yang haploid. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Adapun aspek perbedaan yang pertama berkaitan dengan lokasi pembelahan. Pada pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis dan sel gonad, sedangkan pada meiosis terjadi pada sel gonad atau sel kelamin. Yang kedua, jumlah pembelahan pada mitosis terjadi 1 kali dan pada meiosis terjadi 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, jumlah sel anak hasil pembelahan. Pada mitosis 1 sel induk menghasilkan 2 sel anak, sedangkan pada pembelahan meiosis 1 sel induk menghasilkan 4 sel anak. Yang keempat, jumlah kromosom anak. Pada pembelahan mitosis diploid, sedangkan pada pembelahan meiosis haploid. Yang kelima, pindah silang. Pada mitosis tidak terjadi pindah silang, sedangkan pada meiosis terjadi pada profase 1. Yang keenam, komponen genetik. Pada mitosis sama dengan induk, sedangkan pada meiosis berbeda dengan induk. Yang ketujuh, berkaitan dengan tujuan pembelahan mitosis dan meiosis. Pada pembelahan mitosis tujuannya untuk pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan pada meiosis tujuannya untuk reduksi kromosom, yaitu pembentukan gamet. Nah, berikut ini dapat dilihat gambar yang menunjukkan perbedaan pada jumlah sel anak hasil pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sekian materi ini saya sampaikan.